Selamat pagi kepada Bu Kiki dan teman-teman semua. Kami dari kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Erika Safira, Henny Fitria, Hairul Nikmah, dan Julia. Ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tanda baca. Tujuannya untuk memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia dan mampu memilih kalimat yang sesuai dengan PUB berdasarkan aturan pemakaian tanda baca yang dari berbagai artikel dari sosial media. Prosedurnya, praktikan memahami ejaan sesuai dengan prosedur pedoman ejaan bahasa Indonesia dan praktikan memilih kalimat yang sesuai dengan PUB berdasarkan aturan pemakaian tanda baca. Dasar teori dari praktikum kali ini, PUB adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus diperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan. Tanda baca tidak dipisahkan dari tulisan. Setiap kita menulis pasti menggunakan tanda baca. Tanda baca berfungsi untuk menuntun pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat memahami orang persis seperti tulisan kita maksudkan. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat menentu bacaan yang memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan, tidak seperti ketika berbicara, lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur-unsur non-bahasa lainnya. Bahkan, lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturnya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulisan pembacaan. Oleh karena itu, penulisan perlu menguasai tanda baca sebagai pengertian yang dapat diwakilin maksud dan pemikiran. Dalam PUB terdapat 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan. Antara lain yaitu titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda kurung miring, dan peringkat. Berikut hasil praktikum kami. Selanjutnya untuk hasil praktikum yang telah kami dapatkan dari berbagai artikel. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan sebagai contoh kalimat bagi para peserta CPNS 2003 yang telah mengikuti pelaksanaan tes SKD bisa memperoleh sertifikat hasil ujian titik. Yang kedua tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Sebagai contoh, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan setiap masa akan menemui satu tantangan seperti pandemi, climate change, perang geopolitik di supply dan inflasi. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Seperti contoh prediksi susunan pemain Liga Champions Galatasaray vs Bayern Galatasaray, titik 2, Muslera, titik koma, Boy, Sanchez. Untuk yang keempat, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Sebagai contoh, 12 kriteria fasilitas kelas rawat inap yang sudah mulai diterapkan tahun ini, yaitu titik 2. Ada nomor 1 dan ada nomor 2. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Sebagai contoh, sebuah penelitian besar di Eropa baru-baru ini. Terus yang keenam, ada tanda pisah digunakan di antara dua bilangan. Sebagai contoh, rentang nilai 51 sampai 100. Artinya, udara yang dihirup tidak memberikan efek buruk bagi manusia dan hewan. Yang ketujuh, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Sebagai contohnya, apa saja yang
apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memastikan kesehatan remaja? Tanda tanya. Untuk yang kedelapan, tanda seru sebagai mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Sebagai contoh, dokter mengatakan karena diabetes, tapi sebenarnya itu semua adalah insulin. Ini sebagai emosi. Untuk yang sembilan ada tanda elipis, menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Sebagai contoh, tidak, jangan yang itu, titik, 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 titiknya ada tiga. Untuk yang ke-10, tanda petik dua. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Sebagai contoh, tanda titik dua, kekayaan dan keanekaragaman budaya dan bahasa itu ketika menyatu benar-benar melahirkan keindahan. Tanda petik, bukan tanda titik, salah, maaf. Untuk tanda petik tunggal dipakai ketika mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Sebagai contoh, fungsi dan manfaat yang diberikan hutan diantaranya menjaga kesuburan lahan. Tanda petik tunggal rumah. Yang ke-12 ada tanda kurung, digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan. Sebagai contoh, nilai ambang batas atau bisa disebut passing grade kelulusan yang harus dilewati untuk tes karakteristik pribadi atau dalam kurung TKP. Yang ke-13, tanda kurung siku untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang tertulis. Contohnya, ayo, Anda, tanda kurung siku, kan duitnya banyak. 14, tanda garis miring, dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Sebagai contoh, mengalami nyeri atau ngilu. Yang ke-15 ada tanda penyingkat atau apostrof untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, lagu Republik telah kuberikan. Ini menceritakan perasaan sedih dan menyesak setelah putus dari pacar. Untuk contoh-contoh kalimat ini kita dapatkan dari berbagai artikel yang sudah kami salin linknya di dalam laporan. Selanjutnya, pembahasan pada praktikum 2 Bahasa Indonesia kali ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia (PEB), mampu memilih kalimat yang sesuai dengan PEB berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Lalu pentingnya PEB dalam karya ilmiah, yaitu karena dalam menulis karya ilmiah dibutuhkan bahasa yang baik dan benar, serta penggunaan tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau PEB, dan karena karya ilmiah juga merupakan sumber ilmu yang akan dipakai sebagai referensi bagi penulisan karya yang lain. Aturan terkait penggunaan tanda baca sesuai dengan tabel hasil praktikum, yaitu meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya ada kesimpulan, berdasarkan hasil kerja kelompok kami pada analisis tanda baca yang telah diberikan pada kami simpulkan, yaitu satu, menjadikan pedoman umum bahasa Indonesia atau PUPBI sebagai arahan pencarian artikel untuk tata penggunaan tanda baca. Yang kedua, dalam penulisan artikel, sudah banyak yang menggunakan PUEBI di mana penggunaan tanda baca yang benar. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan analisa tanda baca pada artikel atau media berita yang ada di sosial media. Selanjutnya ada saran, setelah membaca makalah di atas, penulis menyarankan agar mahasiswa memperluas pengetahuan tentang tata bahasa dan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Untuk memperluas pengetahuan tentang penggunaan kalimat efektif dan tanda baca, siswa dapat mencari dengan membaca berbagai sumber pustaka, baik sumber buku atau sumber dari internet yang terkait sebagai acuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung atau lewat kolom chat. Terima kasih.
Oke, silakan untuk kelompok lain ya, memberikan penilaian untuk kelompok yang presentasi. Linknya sudah saya sharekan di room chat, waktunya 5 menit ya. Jadi ini semua wajib ngisi yang tidak presentasi, karena sekaligus sebagai bukti kehadiran ya. Jadi jangan sampai tidak mengisi, tetap memberikan penilaian dan memberikan pertanyaan bagi yang sedang presentasi. Oke, waktunya 5 menit. Oke, silakan kelompok ini bisa menutup untuk presentasinya dan meng-close share screen-nya. Bisa dilanjutkan untuk kelompok yang kedua.